untuk sesi pertama nanti saya akan memberikan sharing mengenai hubungan antara obesitas dan diabetes, kemudian kaitannya dengan beberapa komplikasi. Nanti setelahnya Prof. Dia akan lebih menjelaskan lebih detail mengenai tata laksana komprehensif DM tipe 2 dengan obesitas. Langsung saja, jadi ini judul presentasi saya. Ini adalah disclosure dari presentasi hari ini. Sebagai pemicu, ini ada ilustrasi kasus, tetapi nanti saya tidak akan membahas terkait tata laksana detailnya, yaitu seorang wanita 48 tahun datang untuk kontrol diabetes dengan riwayat hipoglikemi berulang sejak 3 bulan yang lalu. Bahkan hipoglikemi tersebut sampai mengharuskan pasien masuk rawat inap. Pasien dengan riwayat diabetes sudah 10 tahun, mendapat terapi insulin sejak 1 tahun yang lalu, dan kejadian hipoglikemi ini sering dikarenakan intake makanan lebih sedikit daripada biasanya. Pasien sebelumnya sedang dalam program diet karena ingin berat badannya turun. Komplikasi DM yang sudah ada pada pasien ini adalah nefropati dan neuropati diabetikum, serta ada keluhan low back pain yang disebabkan oleh adanya herniasi diskus vertebrae sebelumnya. Penyakit komorbid yang ada pada pasien ini adalah hipertensi dan dislipidemi, dengan riwayat penyakit keluarga, ibu dan kakak pasien meninggal karena infark miokard. Pasien bekerja sebagai manajer di bank, jarang berolahraga, dan riwayat sebelumnya tidak terlalu menjaga pola makan. Dan terlebih karena ada hipoglikemi berulang, pasien saat ini cenderung menjadi ketakutan dan lebih meningkatkan asupan makanannya karena takut terjadi hipoglikemi. Obat yang sudah digunakan oleh pasien meliputi metformin 2 kali 1000 mg dengan insulin glargin 1 kali 18 unit malam, glimepirid 1 kali 4 mg, ramipril 1 kali 5 mg, amlodipin 1 kali 5, dan atorvastatin 1 kali 20. Pasien ini dengan obesitas, IMT-nya 35,4, dengan obesitas grade 2, dengan tekanan darah relatif normal tapi dalam batas atas 130/70, dengan HbA1c 1 bulan sebelumnya masih tinggi 8,7%, kreatinin 1,1 dengan EGFR 62 ml per menit, dan kolesterol total, kolesterol LDL agak sedikit tinggi 137, jadi belum tercapai target pada pasien ini. Yang menjadi pertanyaan pasien adalah bagaimana mencegah supaya tidak terjadi hipoglikemi. Ini menjadi salah satu concern utama karena kejadian hipoglikemi sangat menakutkan bagi pasien ini, bahkan pasiennya sampai harus dirawat inap pada saat itu. Kemudian pasien juga menanyakan, bagaimana dok saya bisa mencapai kendali gula darah yang baik tanpa ada hipoglikemi. Kemudian bagaimana saya juga berat badannya bisa turun, karena kalau tadi kita lihat IMT-nya 35,4. Dan yang terakhir adalah pasien juga ada ketakutan terkait riwayat serangan jantung pada ibu dan kakak pasien. Pasien tidak ingin mengalami hal yang sama. Itu sekedar pemicu, nanti saya tidak akan membahas detail untuk tata laksana, tapi kita bisa menjadikan ini sebagai pemicu untuk pembelajaran, dan mungkin nanti Prof. Dia akan membahas lebih detail terkait tata laksana. Nah, kita tahu bahwa prevalensi obesitas dan diabetes di Indonesia itu semakin meningkat. Kita lihat di sini dari 2007 ke 2018 angkanya hampir 2 kali lipat. Hal yang sama kita temukan juga untuk obesitas sentral, dan fenomena yang sama juga kita temukan untuk diabetes. Bahkan angka yang terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, kalau saya tidak salah ingat, prevalensi diabetes saat ini sudah 11,1%. Ini menempatkan Indonesia di ranking kelima di negara-negara di dunia dengan penduduk diabetes yang terbanyak di dunia. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan fenomena peningkatan obesitas dan diabetes ini yang tidak hanya ada di Indonesia tetapi juga ada di negara-negara berkembang lainnya? Nah, kita lihat di sini adanya suatu rapid economic growth dari negara kita, terutama kita lihat dari tahun 2017 ini, 2007 sampai ke 2017 itu meningkatnya sangat signifikan. Nah, ini memicu terjadinya urbanisasi. Nah, urbanisasi ini tentu tidak hanya masalah migrasi dari rural ke urban, tetapi juga
adaptasi atau adopsi urban lifestyle dengan segala macam perubahannya, mulai intake makanan yang berlemak, kemudian aktivitas fisik yang kurang, dan intake makanan yang beresiko. Penelitian yang Dr. Diki lakukan dan juga saya lakukan di Jakarta, ini kita lihat ada populasi mahasiswa dari rural yang lahir dan besar di rural, kemudian populasi subjek yang lahir dan besar di urban. Ketika pindah ke atau tinggal sama-sama di urban selama 1 tahun, maka yang subjek yang rural ini peningkatan berat badannya hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan subjek yang urban. Untuk fat percentage kita lihat hal yang sama tetapi tidak signifikan. Nah, kalau ini subjek-subjek yang tinggal di urban setelah sekian lama, kalau kita lihat setiap tahunnya lingkar pinggangnya itu bertambah sekitar 0,5 cm. Jadi bisa kita bayangkan setiap tahunnya populasi atau subjek-subjek yang tinggal di urban tadi dengan mengadopsi urban lifestyle, maka kondisi adipositasnya akan semakin meningkat. Nah, data yang lain adalah obesitas dan diabetes di Indonesia itu hal yang sangat sering kita temukan bersamaan. 70% pasien diabetes di Indonesia itu kondisinya kalau nggak overweight ya obes. Kita tahu bahwa obesitas sendiri dari berbagai banyak penelitian merupakan established risk factor dari diabetes. Kita lihat semakin tinggi angka indeks massa tubuh, maka resiko untuk terjadinya diabetes juga semakin tinggi. Tidak hanya untuk laki-laki, tapi makin kentara atau makin kelihatan pada perempuan. Ini terkait dengan adanya peningkatan insulin resisten dengan semakin meningkatnya indeks massa tubuh. Ini SSPG adalah steady state plasma glucose, itu satu indeks untuk resistensi insulin. Kita lihat di sini korelasinya positif antara indeks massa tubuh dengan insulin resistance. Bagaimana patofisiologi obesitas ini bisa meningkatkan resiko terjadinya DM tipe 2 dan juga dengan segala komplikasi yang lain? Maka kita bisa lihat di sini dengan adanya obesitas maka didapatkan peningkatan dari adipose white tissue. Nah, adipose white tissue ini terutama yang lemak putih akan terjadi peningkatan sekresi dari inflammatory cytokine dan inflammatory adipokines yang ini akan menyebabkan inflammatory kronik di dalam tubuh, dan ini terkait dengan resistensi insulin yang jangka panjangnya akan terjadi kondisi hiperglikemi dan juga DM tipe 2. Nah, white adipose tissue ini juga akan terjadi suatu kondisi lipolisis, terjadi peningkatan pelepasan free fatty acid di dalam sirkulasi yang ini bisa menyebabkan lipotoksisitas pada pankreas dan juga pada reseptor insulin di dalam otot dan jaringan yang lain. Itu akan menyebabkan resistensi insulin yang lebih berat yang pada akhirnya akan menjadi DM tipe 2, dan juga adanya peningkatan trigliserid, kemudian lemak yang lain, itu akan meningkatkan terjadi resiko dislipidemia pada DM tipe 2. Nah, kita tahu bahwa obesitas ini juga sangat terkait dengan cardiometabolic risk factor yang lain. Obesitas terkait dengan prediabetes, sangat terkait dengan dislipidemi, terkait dengan hipertensi, dan juga sangat terkait bahkan dia menjadi satu bagian kondisi yang kita sebut dengan sindroma metabolik. Kesemua ini kondisi-kondisi yang kita sebut nanti sebagai komorbiditas dari DM itu sendiri. Tadi Prof. Sidar sudah menyampaikan bahwa suatu penyakit yang namanya atau suatu kondisi yang kita sebut dengan cardiometabolic based chronic disease. Jadi obesitas dan diabetes ini tidak pernah terlepas, dia adalah suatu kontinuum. Kita lihat di sini bahwa awalnya tidak hanya terkait dengan genetics, tapi environment, behavior itu akan menyebabkan peningkatan dari adipositas, tadi saya sudah sampaikan. Nah, itu sebagai stage 1, kemudian pre-disease itu mulai overweight, kemudian obesitas itu stage 3. Nah, ini nanti berlanjut ke bawah
suatu continuum yang diikuti dengan insulin resistance dan beta cell dysfunction, adanya kondisi prediabetes, DM tipe 2, dan sampai pada akhirnya adalah suatu kondisi komplikasi atau stage 4 di mana sudah mulai muncul komplikasi-komplikasi, salah satunya adalah cardiovascular disease. Ini juga salah satu continuum dari obesitas. Di sini dia termasuk ke dalam excess atau dysfunctional adipose tissue. Continuumnya nanti akan menjadi suatu kondisi yaitu DM tipe 2 dan juga adanya proteinuria dan ikut dengan CKD sampai akhirnya ke CVD. Nah, ini kalau kita menilai obesitas terkait dengan continuum tadi, maka kita selain misalnya kita lihat DM tipe 2 status gizinya seperti apa, tapi kalau kita lihat atau lihat grading dari obesitas, ada obesitas grade 1, grade 2, nah kita tidak lupa juga menyertakan stagingnya. Yang paling sering kita gunakan adalah Edmonton Obesity Staging System, di mana kalau pasien itu dengan obesitas dan adanya DM tipe 2 misalnya tidak ada komplikasi yang lain, maka itu sudah masuk ke stage 2. Kalau sudah ada related target organ damage yang seperti dari Prof. Sidar sampaikan, maka sudah masuk stage 3. Kalau sudah severe debilitating untuk komplikasi-komplikasinya, maka itu masuk stage 4. Rekan sejawat, ada satu istilah yang mungkin ini sangat menarik, yaitu diabesity. Jadi gabungan antara diabetes dengan obesitas, di mana ini adalah suatu entitas adverse health outcomes dari obesitas dan diabetes itu pada satu individu atau satu pasien. Kita tahu bahwa DM itu sendiri meningkatkan resiko terjadinya cardiovascular disease. Kalau kita lihat di sini, all cause death, CV death, coronary death, dan juga CV hospitalization, semuanya terkait kalau kita bandingkan antara yang tidak ada diabetes dengan yang ada diabetes, yang diabetes itu jauh lebih tinggi. Sama halnya juga untuk obesitas. Obesitas ini juga meningkatkan resiko terjadinya cardiovascular disease. Di sini kita bandingkan antara severe obesity, semakin tinggi IMT-nya, maka resiko mortalitas terkait dengan kardiovaskulernya juga semakin tinggi. Nah, bagaimana efek dari obesitas itu sendiri pada pasien-pasien diabetes? Dari penelitian ini kita bisa lihat, baik itu untuk DM tipe 1 maupun DM tipe 2, kejadian komplikasi-komplikasi, kalau kita lihat persentasenya, itu jauh lebih tinggi dengan pada DM yang ada obesitas untuk komplikasi-komplikasi yang baik cardiovascular disease, neuropati, retinopati, tapi tidak terlalu signifikan untuk diabetic foot. Baik itu DM tipe 2 itu kita lihat bisa lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat odds ratio-nya, ini untuk DM tipe 1 hampir semuanya meningkat resikonya kalau ada obesitas, kecuali untuk diabetic foot. Untuk DM tipe 2 hampir sama kecuali untuk diabetic foot dan retinopati. Ini juga data yang hampir sama tetapi menunjukkan semakin tinggi obesitasnya, semakin tinggi IMT-nya, itu juga resiko komplikasinya pada pasien-pasien diabetes juga semakin tinggi. Jadi kalau ada diabetes, kalau ada obesitas pada pasien diabetes, resikonya lebih tinggi dibandingkan tidak ada obesitas. Dan kalau ada obesitas semakin tinggi IMT-nya, maka resiko komplikasinya juga semakin tinggi. Dan tentu saja tidak terkait hanya dengan komplikasi kardiovaskuler. Kalau kita punya pasien diabetes, kemudian ada obesitas, maka dokter, rekan-rekan sejawat sekalian harus siap-siap untuk menata laksana komplikasi dari obesitas yang lain yang tentu saja akan mempersulit tata laksana pasien diabetes itu sendiri. Komplikasi tersebut apa saja? Yaitu tadi ada bisa NAFLD, bisa cardiovascular disease, kemudian bisa trombosis, bisa gout, dan juga terkait komplikasi cancer, chronic back pain tadi seperti yang kita temukan pada pasien yang saya sebutkan di ilustrasi kasus. Dan jangan lupa komplikasi terkait mental atau psikisnya, yaitu adanya suatu depresi, ansietas, dan juga bahkan bullying pada kondisi-kondisi obesitas. Jadi kita harus siap menghadapi semua ini pada pasien-pasien obesitas dan diabetes atau sebagai diabetes dengan obesitas.
Kalau kita melihat guideline dari ADA dan EASD 2022 dari holistic approach ini, maka di sini sangat ditekankan untuk tata laksana pasien diabetes, satu poin atau satu hal yang sangat penting dari 4 lingkaran ini yaitu tata laksana terkait berat badan, weight management. Kalau lihat di bawah terkait pemilihan glucose lowering agent, maka harap memilih obat-obatan yang mempunyai efektivitas tinggi dalam menurunkan berat badan dan juga memperbaiki glycemic control pada pasien-pasien tersebut. Bisa yang saat ini adalah GLP-1 agonis dan juga yang terbukti lagi adalah SGLT2 inhibitor yang tadi Prof. Sidar sudah sampaikan. Ini terkait dari ADA 2024, penurunan 3-7% dari baseline weight pada pasien-pasien diabetes sendiri itu bisa memperbaiki kendali glukosa darah dan juga memperbaiki intermediate cardiovascular risk factor. Bahkan kalau bisa penurunan konsisten lebih dari 10% dalam jangka panjang, bahkan bisa ada kemungkinan suatu remisi dari DM tipe 2 itu sendiri dan long term cardiovascular mortality juga akan menurun. Ini bisa kita lihat kalau penurunan 5-10% pada orang-orang yang belum ada diabetes, maka bisa mencegah terjadinya diabetes tipe 2. Jika penurunan 15-20%, bahkan kalau misalnya lebih dari 20%, maka kemungkinan remisi dari DM tipe 2-nya itu akan dapat lebih besar atau lebih tinggi. Apa sih remisi dari DM tipe 2 itu? Adalah HbA1c yang kurang dari 6,5% dengan intervensi dan bisa bertahan lebih dari sama dengan 3 bulan tanpa adanya glucose lowering farmakoterapi. Dari penelitian ini kita lihat bahwa kalau pasien itu bisa menurunkan berat badannya, maka kemungkinan didapatkan remisi HbA1c kurang dari 6,5% tanpa obat-obatan glucose lowering agent itu bisa hampir 50% chance-nya. Dan semakin besar peningkatan atau penurunan dari berat badannya, maka kemungkinan untuk terjadi remisi dari DM tipe 2 tadi juga semakin tinggi. Tentu saja manfaatnya tidak hanya pada diabetes sendiri, pada cardiovascular outcome, tapi juga efek pada lipid. Ini HbA1c juga semakin turun. Kalau dengan semakin tinggi penurunan berat badan, maka perbaikan terhadap profil lipidnya terutama trigliserid juga sama. Hanya saja, walaupun kita ingin melakukan itu semua tadi supaya memperbaiki outcome dari pasien diabetes dan juga obesitas, tetapi tidak mudah. Banyak hambatan yang akan dihadapi oleh tidak hanya oleh pasien tapi juga oleh kita healthcare professional. Salah satunya itu tadi pasien dengan resiko-resiko tertentu, kondisi-kondisi tertentu, misalnya pasien yang tadi dengan low back pain akan jadi cenderung sedentary. Pasien dengan foot ulcer, dengan neuropati, dengan gangguan jantung pasti akan cenderung sedentary. Untuk menurunkan berat badan makin susah lagi karena kan kita harapkan pasien aktif, tapi di sini terpaksa sedentary. Tadi pada pasien yang saya sampaikan, fear of hypoglycemia, ketakutan hipoglikemi, akhirnya jadi kompensasi overeating supaya gula darah nggak ngedrop. Ini jadi makin sulit lagi. Kemudian stres. Nah, stres juga pasti akan ada resiko, misalnya pada pasien-pasien tertentu akan meningkatkan asupan makan ketika dia stres. Kemudian pembelian obat-obatan, insulin, kemudian sulfonylurea, tentu saja itu akan meningkatkan berat badan dengan penggunaan jangka panjang. Nah, di antara dokter-dokter sendiri, kalau kita ketemu pasien diabetes, kadang-kadang aspek berat badan itu jarang didiskusikan dengan pasiennya. Sebaliknya, pasien-pasien tertentu itu sebagian besar pasien itu juga jarang mendiskusikan berat badannya. Lebih sering concern terhadap gula darahnya atau kemungkinan komplikasi yang ada pada saat itu. Nggak fokus terutama untuk berat badan. Ini saya mohon izin pada Prof. Sidar, satu penelitian yang kita lakukan yaitu Action ID, itu survei di Indonesia terhadap 1000 pasien dengan obesitas dan 200 healthcare profesional. Hanya 30% people with obesity mendiskusikan berat badannya dengan dokternya,
dalam 5 tahun terakhir itu dengan alasan mereka ngerasa bahwa tanggung jawab sendiri kalau menurun berat badan. Kemampuan finansialnya juga kurang. Kemudian tidak merasa nyaman mendiskusikan urusan berat badan dengan dokternya. Nah, kalau dari sisi dokternya, dari dokter itu hanya menginisiasi sekitar 53% dari diskusi tentang berat badan. Penyebabnya antara lain adalah merasa pasiennya tidak tertarik untuk menurunkan berat badan, kemudian tidak termotivasi untuk menurunkan berat badan, dan juga merasa pasiennya tidak mampu untuk menurunkan berat badan. Jadi sangat kompleks. Ada ketidakseimbangan antara healthcare professional dan penderita obesitas. Baik, rekan-rekan sejawat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai take home message, kita tahu bahwa obesitas adalah suatu determinan yang sangat penting untuk diabetes. Obesitas tidak hanya sebagai established risk factor untuk diabetes, tetapi juga meningkatkan resiko terjadinya komplikasi diabetes, dan dengan penurunan berat badan atau weight management pada diabetes, harapannya outcome dari pasien-pasien diabetes itu akan lebih baik. Terima kasih, saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para guru besar, senior, sejawat, teman-teman sekalian. Saya mendapatkan tugas dari panitia pada pagi hari untuk menyampaikan mengenai topik manajemen obesitas. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Sidartawan dan juga oleh Dr. Farid akan sangat membantu pemahaman mengenai comprehensive management pada topik yang akan disampaikan. Ini adalah disclosure saya. Dan topik-topik yang akan saya sampaikan kita mulai tentu dari epidemiologi, meskipun tadi Dr. Farid sudah menyampaikan, mungkin hanya satu slide saja untuk mengingatkan, juga mengenai patogenesis, hanya untuk mengingatkan bahwa apa saja yang perlu diperhatikan selain HbA1c. Baru kita akan masuk pada manajemen, mulai dari non-farmakologi, farmakologi, sampai dengan metabolic surgery, kemudian kita tutup dengan summary. Tadi Dr. Farid sudah menyampaikan seiring dengan meningkatnya obesitas, maka kejadian diabetes mellitus juga semakin meningkat. Kita bisa lihat di sini, dari tahun 2013 data Riskesda, prevalensi diabetes di Indonesia adalah 6,9%, kemudian meningkat menjadi 10,9%. Dan dari populasi pasien diabetes, ternyata kurang lebih sepertiganya mengalami obesitas. Data di RSCM dari beberapa penelitian peserta didik menunjukkan rata-rata pasien diabetes tipe 2 yang berobat di RSCM hampir 50% mengalami overweight dan obesitas. Jadi memang fenomena ini ditemukan di hampir semua layanan. Dan kita lihat untuk proporsi atau prevalensi obesitas, baik itu berdasarkan indeks massa tubuh atau lewat pengukuran lingkar perut adalah sekitar 20-30%. Dan untuk patofisiologi terjadinya diabetes tipe 2 pada obesitas, tadi Dr. Farid sudah sangat jelas menunjukkan peran lipotoksisitas dan juga akhirnya mengalami glukotoksisitas. Karena lipotoksisitas itu membuat gangguan sinyal insulin dan ada peningkatan sitokin proinflamasi, sehingga pada akhirnya akan terjadi hiperinsulinemia dan pada akhirnya hiperglikemia, sehingga glukotoksisitas menjadi memperberat penurunan sekresi fungsi sel beta. Manajemen diabetes mellitus tipe 2 sesuai dengan panduan EDA, dan ini juga menurut kita semua perlu kita perhatikan secara menyeluruh, tidak hanya aspek kelainan laboratorium saja, kita perlu mengakses dari awal mengenai kondisi pasien. Tadi Prof. Sidar sudah mengingatkan kita bagaimana kondisi psikis, bagaimana kondisi komorbid yang lain, termasuk tata laksana kita juga disesuaikan dengan kemampuan pasien. Setiap pasien memiliki profil yang berbeda-beda. Mungkin ada pasien yang bisa dilakukan pendekatan dengan lebih disiplin, mungkin ada pasien yang bisa dilakukan pendekatan dengan lebih longgar, dan itu semua menjadi bagian dari manajemen diabetes mellitus tipe 2. Tujuannya adalah bagaimana agar pasien dapat terhindar dari komplikasi kronik sehingga kualitas hidupnya dapat terjaga. Dan
terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, maka izinkan saya untuk meng-highlight lebih dalam mengenai peran komprehensif manajemen pada diabetes mellitus tipe 2 dengan obesitas. Secara garis besar inilah apa yang harus kita lakukan kalau kita bertemu dengan pasien diabetes yang obes. Yang pertama, kita harus melakukan assessment tentu. Bagaimana antropometrinya, dia masuk obesitas yang derajat berapa. Selain itu, komorbidnya juga kita evaluasi. Profil pasien, pola makan, pola tidur, kepribadian. Ya, jadi assessmentnya itu secara menyeluruh. Kemudian kita akan masuk pada non-pharmacological therapy. Tadi Dr. Farid sudah sangat memberikan pengantar dengan baik dan cocok sekali dengan topik ini karena di situ ada behavior. Jadi di sini masuk juga ada terapi behavior. Tidak mungkin pasien hanya diberikan obat tanpa dia mengerti apa itu manfaatnya dan apa yang bisa dia peroleh dengan obat itu. Ya, nanti kita akan sedikit membahas mengenai terapi behavior. Kemudian kita masuk pada farmakoterapi. Farmakoterapi bisa farmakoterapi untuk diabetesnya sendiri, bisa untuk komorbidnya, ya, dan juga untuk obesitinya. Ya, jadi cukup kompleks pengobatan pada diabetes tipe 2 sehingga seringkali kita melihat adanya polifarmasi. Kemudian nanti ada medical device, tapi mungkin saya tidak membahas mengenai medical device, tapi sedikit saya membahas mengenai metabolic surgery, karena tadi juga cocok sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Farid mengenai diabetes remission, di mana itu banyak sekali dicapai dengan metabolic surgery. Kita akan masuk pada terapi non-farmakologi. Tadi Dr. Farid sudah menyampaikan, kalau kita ketemu pasien diabetes yang obes atau overweight, pertama, manajemen berat badan harus dipertimbangkan. Jadi kalau kita ketemu meskipun dia diabetes bukan HbA1c-nya dulu yang ditanya, apalagi kalau pasiennya datang dengan obes. Ternyata yang pertama kali diprioritaskan adalah masalah weight management. Namun kita harus membuat individualisasi planning bagi pasien-pasien tersebut. Karena tadi mereka memiliki latar belakang dan kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Berapa targetnya? Tujuannya adalah lifestyle modification, apakah itu lewat behavior therapy, lewat nutrisi, lewat exercise untuk mencapai penurunan berat badan 3-7%. Ada yang bilang 5-10%, itu boleh. Ada yang bilang minimal di atas 5%, itu juga bisa. Karena dengan kita dapat menurunkan berat badan 3-7% dari berat badan awal, maka itu sudah dapat memperbaiki kendali glikemik dan beberapa faktor risiko kardiovaskular lainnya. Kalau ternyata pasien mampu menurunkan berat badannya lebih dari 10% dari berat badan awal dan kemudian ini bisa dipertahankan dalam jangka waktu lebih lama, maka ini tentu juga akan dapat menjadi penyebab remisinya pasien diabetes seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Farid, sehingga profil kardiovaskularnya juga akan membaik. Nah, tentu setiap pasien dengan ciri khasnya kita bisa membuat nutrition meal planning. Dari situ kita atur berapa banyak kalorinya, jenisnya apa saja, pola makannya seperti apa, karena itu juga nanti akan berhubungan dengan jenis obat diabetes yang kita berikan. Nah, kalau misalnya pasien itu sudah berhasil mencapai target berat badannya, maka jangan lupa dipertahankan. Jadi kita harus membuat program ketemu secara teratur untuk memastikan pasien ini tetap istiqomah dengan apa yang sudah dia jalani selama ini. Nah, kita akan masuk pada terapi behavior. Biasanya dia berupa sesi konsultasi ya. Dalam konsultasi tersebut ada beberapa strategi yang kita lakukan. Pertama, kita mengakses apa yang kita akses selain komorbid dan kondisi pasien, kesiapan dia untuk turun berat badan. Tidak semua pasien siap untuk menjalani program penurunan berat badan. Yang kedua, kita melakukan advice. Kita kasih tahu kenapa dia harus turun berat badan. Kalau turun berat badan, penurunan HbA1c-nya bisa lebih cepat. Dia masih mungkin mencapai remisi, terutama untuk pasien yang masih muda, diabetesnya masih baru, belum ada komorbid, ya. Nah, kemudian agree itu artinya menyepakati bersama. Kita punya target yang terukur, yang pasiennya juga setuju dan pasiennya juga mampu. Jangan dokternya punya target 10%, pasiennya maunya 5%. Ya, jadi memang harus disepakati.
Kemudian assist, kita membantu pasien bagaimana untuk mencapai target tersebut, baru kemudian di-arrange. Kita mengadakan pertemuan berkala untuk melihat kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh pasien. Jadi memang mengatasi atau menata laksana obesitas pada pasien diabetes itu memerlukan kesabaran dan multidisiplin. Nah, untuk nutrisi, intervensi nutrisi tadi sudah saya sampaikan bersifat individual. Targetnya adalah mencapai defisit kalori sekitar 500 sampai 750 kilokalori per hari, dan untuk jenis-jenis nutrisi yang akan direncanakan pada pasien tentu mengikuti komorbid yang ada. Physical activity di sini rata-rata 200 sampai 300 menit per minggu, dan pasien disarankan untuk memonitor berat badannya secara mandiri. Malah timbangannya kalau perlu ada di kamar mandi. Ya, dikatakan pasien yang menimbang berat badannya setiap hari lebih sukses nurunin berat badan. Jadi mungkin kalau dia habis makan banyak, dia nimbang, oh berat badan saya udah naik 2 kilo nih dalam sehari, berarti saya harus ngerem. Ya. Jadi timbangan berat badan ditaruh di kamar mandi. Nah, bagaimana kita melihat efek lifestyle intervention? Ini ada penelitian yang membandingkan beberapa studi-studi mengenai lifestyle intervention terhadap keberhasilan penurunan berat badan pada pasien. Kita lihat di sini untuk intensive lifestyle management, ini terdiri dari serangkaian program yang memang cukup intensif selama 1 tahun. Pasien itu makanannya betul-betul diatur, ya mungkin kita masuk ke slide berikutnya. Nah ini, makanannya betul-betul diatur, bahkan dalam 5 bulan pertama, ada 2 porsi makan besarnya yang digantikan dengan makanan yang replace meal, ya. Jadi memang sangat diatur. Kemudian setelah itu agak longgaran, hanya 1 kali mealnya yang diganti. Dan diadakan pertemuan berkala baik secara grup maupun individual, dan untuk olahraganya juga diatur. Nah, ini berjalan selama 1 tahun dan ternyata memang dapat mencapai penurunan berat badan yang cukup baik, sampai dengan di follow up selama 8 tahun masih saja ada yang dapat menurunkan berat badan sampai minus 4,7%. Kalau kita lihat secara grafik mungkin lebih mudah. Nah, ini adalah kelompok yang mendapatkan usual care, jadi tidak dimonitor secara baik, hanya memang mendapatkan edukasi saja. Jadi kalau edukasi saja agak berat sih memang ya, makanya kenapa pasiennya harus komit dulu. Nah, ini pada program yang ILI ini, di 1 bulan pertama penurunan berat badannya sudah cukup signifikan, meskipun pada bulan-bulan berikutnya terjadi kenaikan, tapi ternyata dia masih konsisten, tetap lebih banyak berat badannya yang turun dibandingkan dengan yang hanya mendapatkan edukasi. Pencapaian berat badan turun lebih dari 5%, 10%, bahkan 15%, juga lebih banyak kelompok yang mendapatkan intensive lifestyle modification. Nah, sekarang kita akan masuk pada farmakoterapi. Ya, jadi mungkin untuk non farmakoterapi saya tidak banyak membahas karena kita akan banyak membahas mengenai farmakoterapi. Tadi Dr. Faris sudah memberikan pengantar, baik prosedur juga, bahwa pada saat kita memilih farmakoterapi pada pasien diabetes, kita tidak hanya melihat HbA1c. Yang pertama kita lihat adalah komorbiditas. Apakah pasien itu memiliki ASCVD atau faktor risikonya? Salah satunya kita lihat di sini, faktor risikonya adalah obesitas. Nah, dari sini kita akan mengkelompokkan pasien. Mana pasien yang sudah memiliki ASCVD atau renal problem, dan mana yang belum, mana yang punya faktor risiko. Dari situ disarankan bahwa 2 regimen obat yang bermanfaat untuk pasien-pasien dengan riwayat ASCVD dan kidney problem diantaranya adalah GLP-1 reseptor agonis dan SGLT2 inhibitor. Dan pada pertemuan kali ini saya mungkin akan lebih banyak membahas mengenai GLP-1 reseptor agonis. Kemudian selain kita melihat komorbid, maka next step-nya adalah kita ingin mencapai pencapaian HbA1c yang baik dengan tetap memperhatikan penurunan berat badan. Yang pertama adalah kita memperhatikan obat-obat apa yang terbukti dapat membantu penurunan HbA1c dengan baik, dan obat-obat mana yang efeknya terhadap penurunan berat badan juga cukup efektif. Nah, di sini kita juga lihat
GLP-1 reseptor agonis atau gabungan antara GIP dengan GLP-1 ternyata memiliki dampak penurunan HbA1c yang paling besar dan juga termasuk efek penurunan berat badan yang baik, sehingga nanti kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Kita akan masuk pada GLP-1. Saat ini GLP-1 yang reseptor agonis yang dapat kita gunakan di negara kita adalah ada liraglutide, kemudian dulaglutide, dan semaglutide. Bagaimana GLP-1 ini dapat membantu untuk mengatasi masalah-masalah pada pasien diabetes tipe 2. Ternyata dia dapat mengakomodir beberapa patofisiologi sekaligus. Kita tahu bahwa pada pasien diabetes tipe 2 mengalami beberapa patologi atau patofisiologi, dari mulai masalah di pankreas, masalah di alfa pankreas, beta pankreas, kemudian ada di adipose tissue, kemudian ada masalah di organ-organ perifer yang sensitif insulin, dan hampir semua dari masalah itu dapat diatasi oleh GLP-1. Sebagai contoh, untuk efek pada otak, dia dapat membantu menurunkan berat badan, salah satunya adalah dengan meningkatkan rasa kenyang sehingga dapat mengurangi food intake. Dia dapat menurunkan lipotoksisitas, dia dapat mengatasi resistensi insulin di jaringan perifer, dan dia juga dapat menekan glukagon dan dapat memperbaiki atau preservasi fungsi sel beta dalam hal sekresi insulin. Terkait dengan efeknya pada cardiovascular disease, kalau kita perhatikan studi-studi yang meneliti efek GLP-1 reseptor agonis terhadap penurunan HbA1c, penurunan berat badan, dan juga penurunan systolic blood pressure, di mana ketiga parameter ini merupakan efek tidak langsung dari GLP-1 terhadap penurunan cardiovascular risk. Nah, kita lihat hampir semua GLP-1 memiliki efek yang baik terhadap penurunan HbA1c, kemudian berat badan dengan systolic blood pressure. Tidak hanya memiliki efek yang tidak langsung, tapi juga ada efek yang langsung terhadap efek vasodilatasi pembuluh darah, termasuk juga dengan muscles di endotel. Nah, sekarang kita akan masuk pada salah satu jenis GLP-1 yang bisa kita gunakan di Indonesia, yaitu semaglutide. Semaglutide ini adalah human GLP-1 analog, jadi dia memiliki homologi 94% dengan human GLP-1 dengan waktu paru sekitar 1 minggu, dan dia diberikan seminggu sekali dalam bentuk injeksi subkutan. Pemberiannya ini untuk inisiasi dos, biasanya dimulai dosis kecil, kemudian bisa dinaikkan bertahap dalam rentang waktu 1 bulan. Kenapa harus bertahap? Nanti kita akan lihat pada slide-slide selanjutnya. Susunan farmakokinetiknya disusun sedemikian rupa sehingga dia tahan terhadap enzim DPP, ya, dan cukup terikat baik dengan albumin. Kalau dihubungkan dengan efeknya terhadap cardiovascular disease, mengapa dia disarankan pada pasien diabetes dengan ASCVD? Seperti yang disampaikan oleh Prof. Sidar tadi, ada CVOT, Cardiovascular Outcome Trial, untuk semaglutide, yaitu studi SUSTAIN 6 yang memang meneliti pasien-pasien diabetes dengan ASCVD atau yang memiliki faktor risiko ASCVD yang diberikan semaglutide versus placebo, kemudian dilihat dalam waktu 2 tahun untuk keluaran beberapa kardiovaskular seperti misalnya kejadian kematian karena kardiovaskular, non-fatal MI, dan juga non-fatal stroke. Jadi pasien-pasien ini 83% memiliki established CVD. Jadi dilihat keamanannya kalau diberikan pada pasien-pasien yang memang sudah ada ASCVD atau yang memiliki faktor risiko. Dan pasien-pasien tersebut 98% juga menggunakan obat antidiabetes yang lain. Kita bisa lihat hasilnya dalam waktu 2 tahun, ya, bahwa kejadian MACE pada kelompok yang mendapatkan semaglutide lebih kecil secara bermakna dibandingkan pada kelompok placebo. Dengan kata lain, pada pasien diabetes tipe 2 dengan profil memiliki riwayat ASCVD atau faktor risiko terhadap ASCVD, ternyata pemberian semaglutide ini dapat menurunkan risiko kardiovaskular kejadian kardiovaskular sebanyak 26%.
Mungkin karena itulah dia dipilih sebagai salah satu obat yang diprioritaskan untuk kelompok ini. Bagaimana dengan kejadian cerebrovascular disease? Kalau tadi kardiovaskular, ini cerebrovascular yaitu stroke. Ternyata kelompok yang mendapatkan semaglutide mengalami penurunan resiko kejadian stroke sebesar 39% dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan placebo. Kalau kita masuk pada bagaimana efek GLP-1 reseptor agonis termasuk semaglutide dalam hal pencapaian target HbA1c. Kita lihat dulu bagaimana farmakodinamiknya, bagaimana dia dapat menurunkan glukosa darah karena dapat meningkatkan C-peptide secara signifikan post-meal dan juga menekan glukagon postprandial. Di sini kita lihat bagaimana dia dibandingkan dengan placebo dapat menurunkan glukosa dan glukagon postprandial. Nah, efek GLP-1 reseptor agonis ini efeknya terhadap kendali glikemik, penurunan berat badan, juga termasuk lipid profile pada pasien diabetes tipe 2, ternyata dari systematic review dan network meta-analisis terakhir sudah dilaporkan di tahun 2024. Studi ini melibatkan beberapa RCT, ya, di sini kita lihat cukup banyak, ya, dan ada 15 GLP-1, obat-obat GLP-1 yang dilibatkan, ya, termasuk yang sudah berada di Indonesia, sehingga melibatkan partisipan yang cukup banyak. Kita lihat dalam hal penurunan HbA1c. Dari forest plot ini kita bisa lihat dibandingkan dengan placebo, secara umum semua GLP-1 reseptor agonis mampu menurunkan secara signifikan HbA1c dibandingkan dengan placebo. Di sini kita lihat yang cukup efektif dikatakan adalah tirzepatide, kemudian di sini menyusun kagrisema dan juga semaglutide. Dan terkait dengan efeknya terhadap penurunan berat badan, sekali lagi kita juga bisa melihat secara umum penggunaan GLP-1 reseptor agonis sebagian besar dibandingkan dengan placebo dapat menurunkan berat badan secara signifikan. Dan ini adalah beberapa GLP-1 yang secara signifikan dapat membantu penurunan berat badan yang baik dibandingkan placebo, yaitu tirzepatide, retatrutide, wah ini namanya aja, ngomongnya aja susah ya, semaglutide, liraglutide, dan untuk yang liraglutide dan semaglutide ini yang sudah bisa kita nikmati di Indonesia. Nah, bagaimana dengan efek samping? Nah, ini mungkin juga nanti perlu disampaikan karena terkait bagaimana kita menginisiasi obat ini dan bagaimana cara kita memonitor. Di sini juga dilaporkan dari systematic review dan meta-analisis ini seberapa banyak dia akhirnya dihentikan karena pasiennya tidak toleran dengan efek sampingnya. Efek sampingnya terutama adalah dari GI tract, ya, seperti diare, mual, dan muntah. Di sini dikatakan untuk yang paling banyak harus mengalami discontinuation atau dihentikan karena ada efek samping, dikatakan di situ adalah liksi, tirzepatide, liraglutide, dan semaglutide. Namun di sisi lain dikatakan secara umum memang hampir semua memiliki efek mual dan muntah, sehingga di sini perlu ditekankan edukasi ke pasien, ya, dan melakukan evaluasi mana pasien-pasien yang memang tidak toleran dan mana yang masih bisa mendapatkan obat ini. Terkait juga efeknya terhadap penurunan HbA1c, kita bisa lihat efek semaglutide terhadap sekresi insulin, apakah itu fase pertama dan juga fase kedua, dibandingkan dengan placebo, ternyata semaglutide dapat meningkatkan sekresi insulin baik fase pertama maupun fase kedua secara signifikan. Di sini dikatakan karena perannya dalam memperbaiki sensitivitas beta sel, ya, dan memperbaiki fungsi dari sel beta sehingga sekresi insulin menjadi lebih baik. Bila dibandingkan dengan kemampuan obat anti diabetes lain dalam menurunkan HbA1c, di sini untuk semaglutide dibandingkan dengan incretin mimetic lain, yaitu DPP-4 inhibitor, kita lihat penurunan HbA1c-nya dengan sema 1 mg bisa mencapai minus 1,6 dibandingkan dengan DPP-4 yang 0,5. Kemudian di sini untuk
dibandingkan dengan SGLT2 untuk sema 1 mg di sini dapat turun sampai 1,5 juga. Dan bila dibandingkan dengan GLP-1 reseptor agonis lain, dalam hal ini adalah dulaglutide, dosis 0,75 1,5, dan di sini sema 1 mg dapat menurunkan HbA1c 1,8. Dibandingkan dengan basal insulin, ternyata juga sema dapat menurunkan HbA1c lebih baik. Bagaimana kalau kita melihat pencapaian HbA1c kurang dari 7 secara persentase? Bila dibandingkan dengan obat-obatan yang tadi, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, GLP-1 reseptor agonis yang lain, juga termasuk dengan basal insulin, ternyata penggunaan semaglutide secara umum dapat membantu pasien untuk mencapai HbA1c kurang dari 7 di atas 70%. Nah, sekarang salah satu mekanisme kenapa kok dia bisa membantu menurunkan berat badan tadi selain meningkatkan rasa kenyang, dan efeknya ternyata juga dievaluasi dari satu penelitian bahwa setelah pasien itu mendapatkan semaglutide, maka asupan intake-nya itu berkurang dibandingkan dengan yang dapat placebo. Nah, jadi di sini asupan energi apakah itu yang dari makanan yang tinggi lemak atau yang tidak manis, itu semuanya dianalisa dan semuanya mengalami penurunan pada pasien-pasien yang mendapatkan semaglutide, dan penurunannya itu bisa kurang lebih sekitar 35%. Jadi memang salah satu yang membuat obat ini dapat menurunkan berat badan. Nah, ini dapat dibandingkan dengan GLP-1 reseptor agonis lainnya terkait dengan efeknya dalam menurunkan HbA1c, membantu penurunan berat badan ya, dan termasuk memperkecil waist circumference. Kita bisa lihat di sini untuk sema yang 1 mg di sini kita lihat dapat menurunkan HbA1c sampai 1,5%, kemudian weight loss-nya di sini bisa sampai 3,4 sampai 6,9%. 3,4% atau 6,9 kg. Di sini untuk sema 2,4 memang belum ada di Indonesia, dan kalau dibandingkan dengan liraglutide memang di sini efek semaglutide lebih baik. Bila kita lihat selain GLP-1 reseptor agonis, obat-obat yang lain yang mungkin juga dapat membantu menurunkan berat badan sebenarnya ada juga, seperti misalnya metformin. Kalau sejauh-sejauh perhatikan, beberapa pasien kita yang mendapatkan metformin ada juga yang berat badannya turun. Jadi tidak bisa diremehkan juga, sekitar kurang lebih 3 kilo. Kemudian SGLT2 inhibitor, karena dia mempromot glukosuria ya, jadi dia juga dapat membantu menurunkan berat badan. Nah, sedangkan DPP-4 inhibitor ini sifatnya adalah netral. Yang perlu diingat di sini adalah pada saat berat badan pasien dapat turun 5-10%, maka itu dapat mengurangi HbA1c 0,6 sampai 1% ditambah parameter kesehatan lainnya. Ya, even penurunan berat badannya baru sedikit, hanya 2-5% saja, ternyata gula darah puasa juga dapat menurun sekitar 20 mg per desiliter. Nah, ini gambar ini seperti merangkum ya bagaimana semaglutide dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang meneliti semaglutide sebagai monoterapi atau dia sebagai kombinasi terapi dengan oral, atau dibandingkan dengan GLP-1 reseptor agonis lainnya, efeknya terhadap pencapaian penurunan berat badan di atas 5% atau di atas 10%, karena dua angka ini tadi yang memang menjadi patokan-patokan kita untuk mencapai keberhasilan penurunan berat badan. Sebagai monoterapi, kalau dibandingkan dengan placebo cukup banyak ya pasien yang dapat mencapai penurunan berat badan di atas 5% dengan sema di atas dengan sema 1 mg di sini sekitar 45%. Kemudian kalau dia sebagai add-on terapi ya dan dibandingkan dengan dulaglutide ya di sini ya. Kita lihat di sini pencapaian penurunan berat badan lebih dari 5% dapat dicapai sekitar 60%. Jadi memang cukup baik efeknya, termasuk juga bila dia dikombinasikan dengan SGLT2 inhibitor atau juga dikombinasikan dengan insulin. Dari sini kita juga bisa lihat bahwa obat ini bisa dikombinasikan dengan obat anti diabetes lainnya. Apakah itu dengan oral, tapi kita mesti ingat dia tidak boleh dikombinasi dengan sesama incretin mimetic.
tidak boleh GLP-1 reseptor agonis dikombinasi dengan DPP-4 inhibitor karena memiliki mekanisme atau memiliki efek yang kurang lebih sama meskipun yang satu bersifat weight netral. Jadi kalau teman-teman sejawat akan memberikan GLP-1 reseptor agonis pada pasien, DPP-4 inhibitornya harus dihentikan. Tapi dia bisa dikombinasikan dengan metformin, dengan SGLT2 inhibitor, bahkan dengan insulin. Nah, sekarang kita akan masuk pada obat-obatan lain nih yang di luar diabetes yang biasanya juga digunakan untuk penurunan berat badan. Mungkin yang akan banyak dibahas adalah mengenai Orlistat. Ini suatu lipase inhibitor. Obat ini dikatakan dapat membantu menurunkan berat badan sekitar 3,4 kilo dalam 1 tahun. Kita lihat salah satu studinya. Jadi ini adalah studi yang mengevaluasi efek Orlistat. Dia membandingkan penggunaan Orlistat pada pasien diabetes tipe 2 dengan obesitas. Yang satu dapat placebo, yang satu dapat Orlistat 3 kali 120 mg. Ini profil metaboliknya di awal memang pasiennya rata-rata obes dengan indeks massa tubuh 35 ya, dengan usia sekitar 50 tahun. Kita bisa lihat di sini apabila dia ditambahkan dengan obat anti diabetes yang sudah dikonsumsi pasien, dalam hal ini adalah metformin, ternyata dia dapat membantu memperbaiki kendali glikemik lewat penurunan berat badannya, ya, kemudian dapat memperbaiki lipid profile dan juga tekanan darah. Kita lihat berapa banyak penurunan berat badan yang bisa ditambahkan pada saat ditambahkan Orlistat. Di sini diantara, kalau kita bisa lihat kurang lebih sebanyak 1 kilo dibandingkan dengan placebo. Obat-obat lain yang juga kita bisa gunakan tapi mungkin tidak dianjurkan dalam jangka panjang diantaranya adalah diethylpropion. Tapi hati-hati, di sini ada warning untuk tidak digunakan lebih dari 3 bulan untuk mencegah abuse ya. Nah, kita masuk pada surgery. Ini 3 slide saya yang terakhir. Jadi bariatric surgery ini diindikasikan pada pasien morbidly obese ya. Jadi pasien obesitas yang morbid. Apa itu pasien obesitas yang morbid? Biasanya indeks massa tubuhnya di atas 35 ditambah dengan 1 atau lebih komplikasi akibat obesitasnya seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dislipidemia, OSA, NAFLD. Tadi Prof. Sidar juga membahas mengenai NAFLD. Dan kita tahu bahwa penurunan berat badan dengan diet saja itu sampai tadi yang lifestyle modification itu sampai 5%, 10% itu masih mungkin. Dibantu obat bisa sampai 15%, 20%. Tapi dengan bariatric surgery ini dikatakan penurunan berat badannya itu bisa sampai di atas 25% atau 30%, bahkan 70%. Ya, karena sehingga tidak mengherankan kalau ada berita pasien-pasien yang dapat terapi bariatric surgery akhirnya lepas dari obat-obatan penyakit komorbidnya, lepas dari obat diabetes, lepas dari obat hipertensi gitu ya. Jadi memang ini sekarang yang sedang banyak menarik perhatian. Ini secara garis besar saja jenisnya tuh apa saja sih bariatric surgery itu. Jadi ada yang tujuannya mengurangi volume, ada yang tujuannya memang membuat malabsorptif. Jadi dibikin jaraknya pendek dari antara lambung sampai distal gut, sehingga di situ penyerapan menjadi tidak sempurna. Atau yang menggabungkan keduanya, jadi hybrid ya. Ini kurang lebih gambaran saja. Nah, jadi bagaimana bariatric surgery ini dapat membantu untuk memperbaiki komorbiditas. Pertama tentu dengan penurunan berat badan ya. Dan tadi yang pada MAFLD dalam hal ini juga dia dapat membantu untuk mengurangi steatosis hepatitis. Dapat memperbaiki resistensi insulin, memperbaiki dislipidemia, dan dapat juga memperbaiki profil hormon yang lain. Kita lihat di sini beberapa metode bariatric surgery ini dapat mempengaruhi level grelin, di mana grelin ini mengatur sensasi rasa kenyang, ya. Dan di sini maka dia akan cenderung untuk tidak mudah lapar, sehingga intake makanan juga menjadi sedikit dan akan mempercepat penurunan berat badan. Selain itu level GLP-1 dan PYY juga meningkat, karena itu dia ada direct delivery
dari lambung ke distal gut, sehingga pasien lebih mudah untuk kenyang, ya, dan ini sangat membantu untuk menurunkan gula darah, trigliserid, ya, dan memperbaiki profil HDL. Ini sedikit satu slide mengenai meta-analisis yang mengevaluasi metabolic surgery dibandingkan dengan usual care terhadap kejadian diabetes remisi. Memang di sini kita lihat kalau bariatric surgery dapat mencapai kejadian diabetes remisi jauh lebih baik, ya. Tentu tapi dengan indikasi-indikasi tertentu, dan dapat menjaga kestabilan status remisi tersebut. Ini adalah summary-nya bahwa obesitas dan diabetes ini dua penyakit yang berbeda, dan dua-duanya harus kita perhatikan dengan proporsi yang sama pada pasien dengan diabetes. Tata laksananya tadi sudah dibahas mengenai behavioral therapy, lifestyle modification, dan itu tentu harus disatukan atau dicocokkan dalam perencanaan pasien secara keseluruhan. Weight reduction atau penurunan berat badan secara umum disarankan 5-10% di awal. Dikatakan initial weight loss. Kalau setelah itu pasien dapat menurunkan berat badannya lebih banyak, tentu akan lebih baik. Semakin banyak berat badan turun, semakin banyak parameter metabolik yang teratasi atau gangguan parameter metabolik yang teratasi. Dan dari guideline merekomendasikan penggunaan GLP-1 reseptor agonis dengan atau SGLT2 inhibitor pada pasien-pasien diabetes tipe 2 dengan adanya ASCVD atau kidney problem, atau untuk pasien-pasien, ya, yang membutuhkan pencapaian HbA1c dengan baik namun tidak mempengaruhi kenaikan berat badan atau bahkan membutuhkan penurunan berat badan. Untuk pasien-pasien diabetes tipe 2 yang tidak memiliki kardiovaskular disease sebelumnya atau masalah ginjal, namun memerlukan treatment yang terkait dengan penurunan berat badan, GLP-1 reseptor agonis memang masih menjadi pilihan juga. Bariatric surgery dapat membantu untuk mencapai remisi pada kondisi diabetes, sebenarnya nggak hanya diabetes, ya, penyakit komorbid lainnya juga, dengan pencapaian penurunan berat badan yang cukup signifikan, perbaikan resistensi insulin, perbaikan dislipidemia, dan perbaikan profil hormon lainnya, diantaranya adalah grelin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih.